Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Dwi Hardianti, NIM 2241104051062. Saya dari kelas 4 PGMID. Di sini saya akan menyelesaikan tugas statistika sebagai syarat UTS. Nah, di sini kita akan mencari mean, median, modus, Q3, P24, D8, varians, dan simpangan baku. Nah, di sini kita sudah menyediakan data-data yang akan kita cari. Nah, sebelumnya kita akan mencari min, yaitu minimal dari data yang di samping. Nah, rumusnya yaitu sama dengan min, lalu kita blok data, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah minimal data yang akan kita cari. Dan yang selanjutnya kita akan mencari maksimal dari data tersebut. Nah, rumusnya yaitu sama dengan max, lalu blok data, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah nilai data paling maksimal. Dan yang selanjutnya kita akan mencari rank. Nah, rumus rank tersebut yaitu sama dengan max dikurangi dengan minimal data, lalu kita enter. Nah, ini adalah rank dari data tersebut. Dan yang selanjutnya kita akan mencari log n. Nah, untuk mencari log n yaitu sama dengan log, lalu kita melihat data-data yang di samping ini berjumlah 80. Maka kita ketik 80, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan yang selanjutnya kita akan mencari 3,3 log n. Nah, untuk mencari 3,3 log n, kita rumusnya itu sama dengan 3,3 dikalikan dengan log n, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Dan yang selanjutnya kita akan mencari 1 ditambah 3,3 log n. Nah, untuk mencari 1 tambah 3,3 log n yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari 1 ditambah 3,3 log n. Dan yang selanjutnya kita akan mencari panjang kelas, maka kita ketik P. Nah, rumus dari panjang kelas tersebut yaitu sama dengan rank dibagikan dengan 1 ditambah 3,3 log n, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil panjang dari kelas. Dikarenakan di belakang koma yaitu 5, maka kita bulatkan. Yang mendekati 8,5 yaitu kita klik 9. Nah, panjang kelas tersebut yaitu ada 9. Nah, dan yang selanjutnya kita akan mencari nilai interval. Sebelum membuat nilai interval, kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah membuat tabel untuk interval. Nah, caranya untuk mencari interval yaitu kita melihat nilai minimal dari data tersebut, yaitu ada 35. Maka kita ketik 35. Dan selanjutnya untuk mencari nilai interval yaitu kita melihat data panjang kelas yaitu ada 9. Maka 35 ditambah 9 yaitu 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Maka kita klik sampingnya yaitu 43. Dan yang selanjutnya kita langsung saja sesudah 43 maka kita ketik 44. Dan selanjutnya 44 ditambah 9 yaitu 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Maka kita klik 52 dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai frekuensi, kita blok tabel terlebih dahulu, lalu kita klik. Rumusnya yaitu sama dengan frekuensi. Kita klik, lalu kita blok data. Lalu di sini kita perintahnya untuk menggunakan titik koma atau koma. Nah, di sini kita disuruh menggunakan koma, maka kita menggunakan koma. Dan yang selanjutnya kita klik nilai interval yang sebelah kanan, lalu kita blok dari atas ke bawah. Lalu kita tutup kurung, lalu kita pencet Ctrl Shift, lalu kita enter. Nah, di sini langsung ketemuan nilai frekuensinya. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari nilai tengah dari interval, yaitu kita lambangkan dengan XI. Nah, untuk rumus XI sendiri yaitu sama dengan dalam kurung, lalu nilai interval yang sebelah kiri, lalu ditambahkan dengan nilai interval yang sebelah kanan. Dan tutup kurung, lalu dibagikan dengan 2, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai XI.
Nah, untuk mempercepat waktu, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Dan yang selanjutnya, kita akan mencari fiksi. Untuk rumus fiksi sendiri, yaitu sama dengan nilai frekuensi 3 dikalikan dengan XI. Lalu kita enter. Nah, ini adalah jumlah dari fiksi. Nah, yang selanjutnya yaitu sama dengan lagi, lalu nilai frekuensi dikalikan dengan XI, lalu enter, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari fiksi. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari FK. Nah, untuk rumus FK sendiri, itu kita menghitung secara manual. Nah, yang pertama, kita klik 3 terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya, yaitu 3 ditambah frekuensi 3 ditambah 3, yaitu 6. Nah, untuk selanjutnya, yaitu 6 ditambah frekuensi 5, 6 ditambah 5, yaitu 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari FK. Sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita menjumlahkan nilai fiksi terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan nilai fiksi tersebut, rumusnya yaitu sama dengan sum. Lalu kita klik atas, turun ke bawah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah jumlah fiksi. Nah, yang selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai frekuensi, yaitu sama dengan sum. Lalu kita dari atas turun ke bawah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah jumlah frekuensi. Dan langkah selanjutnya, kita akan mencari mean. Maka kita klik mean. Untuk rumus mean tersendiri, yaitu sama dengan jumlah fiksi dibagikan dengan jumlah frekuensi, lalu kita enter. Nah, ini adalah meannya. Dan yang selanjutnya, kita akan mencari median. Nah, sebelum mencari median, kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menyediakan tabel untuk median. Nah, yang pertama kita klik B, lalu P, GF, lalu 1/2 N, dan yang selanjutnya F, lalu hasil. Nah, di sini kita akan mencari P. Nah, di sini P sudah diketahui, yaitu 9, maka kita klik 9. Nah, yang selanjutnya kita mencari 1/2 N. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari 1/2 N. Nah, untuk rumus 1/2 N rumusnya yaitu sama dengan 0,5 dikalikan dengan jumlah frekuensi, yaitu 80. Lalu kita enter. Nah, ini adalah 1/2 N-nya dari median. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari GF. Yang pertama, kita melihat data interval yang ada di atas ini, yang termasuk 40, yaitu nomor 5. Lalu kita kasih warna. Nah, untuk mencari GF, yaitu kita masuknya 40. Di sini 43. Maka GF-nya di atasnya yaitu 23. Dan yang selanjutnya kita akan mencari F. Nah, di sini kita sudah ngeblok nomor 5. Maka nilai frekuensinya yaitu 20. Maka kita ketik 20. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari P. Nah, rumusnya yaitu sama dengan nilai interval yang sebelah kiri 71 ini dikurangi 0,5. Lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai B dari median. Dan yang selanjutnya kita akan mencari hasil dari median tersebut, yaitu sama dengan nilai B ditambah, lalu kurung buka 2 kali, lalu kita klik 1/2 N dikurangi dengan GF, dan kita tutup kurung dibagikan dengan F, lalu tutup kurung lagi dikali
dikalikan dengan P. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari median. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, untuk mencari modus, kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menyediakan tabel modus tersebut. Nah, yang pertama kita akan mencari LO, lalu P, lalu B1, dan yang selanjutnya B2, dan yang terakhir hasil. Untuk mencari modus, kita melihat dari artinya modus adalah yang sering muncul. Maka kita lihat frekuensi yang terbanyak yaitu 21, maka nomor 6. Lalu kita warnai. Nah, langkah pertama yaitu mencari B1. Rumusnya yaitu sama dengan nilai frekuensi 21 dikurangi dengan 20. Lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai dari B1. Nah, yang selanjutnya kita mencari B2. Nah, rumusnya yaitu sama dengan 21 dikurangi dengan bawahnya yaitu 16. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari B2. Nah, jika P itu sudah diketahui yaitu 9. Lalu kita ketik 9. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari LO. LO yaitu sama dengan nilai frekuensi dikurangi dengan 0,5. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil LO dari modus. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari hasil modus. Nah, rumusnya itu sama dengan LO ditambah, lalu kurung buka 2 kali, lalu B1 garis miring, lalu tutup buka lagi, B1 ditambahkan dengan B2, tutup kurung, lalu dikalikan dengan P. Lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari modus. Dan yang selanjutnya kita akan mencari kuartil 3. Nah, sebelum mencari kuartil 3, kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sini kita sudah menyediakan tabel untuk kuartil 3. Nah, yang pertama kita ketik TB, lalu IN4, lalu GF, F, lalu P, dan yang terakhir yaitu hasil. Nah, langkah pertama untuk mencari kuartil 3 yaitu kita mencari IN/4 terlebih dahulu. Rumusnya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena kita sedang mencari kuartil 3. Maka sama dengan 3 dikalikan dengan jumlah frekuensi yaitu 80, lalu dibagikan dengan 4. Karena ini IN/4. Lalu kita enter. Nah, kita mencari tabel yang di atas. Yang termasuk 60 yaitu 64 yaitu nomor 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari GF. Nah, untuk mencari GF kita melihat tabel yang di atas, yaitu 64, atasnya adalah 43. Maka kita ketik 43. Nah, yang selanjutnya kita mencari F. Nah, untuk F kuartil 3 yaitu 21. Kenapa? Karena tadi yang 60 ini adalah frekuensinya yaitu 21. Maka kita klik 21. Nah, untuk P itu pasti sudah jelas, yaitu 9, maka kita ketik 9. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari TB. Nah, untuk rumus TB tersendiri yaitu sama dengan, lalu kita klik interval yang sebelah kiri, lalu dikurangi dengan 0,5, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai TB dari kuartil 3. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari hasil dari kuartil 3. Nah, rumusnya itu sama dengan TB ditambah, lalu kurung buka 2 kali, lalu IN/4, lalu dikurangi dengan GF, lalu tutup kurung, lalu dibagikan dengan F, lalu tutup kurung lagi, lalu kita dikalikan dengan P, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari kuartil 3. Dan selanjutnya kita akan mencari P24. Nah, sebelum mencari P24 kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, dan yang selanjutnya kita akan mencari P24. Nah, sebelum mencari P24 kita membuat tabel terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah menyediakan tabel untuk P24. Nah, yang pertama kita ketik TB, lalu kita klik IN per 100. Kenapa IN per 100? Karena P itu adalah persen. Lalu selanjutnya kita mencari GF, lalu F, P, lalu hasil. Nah, langkah pertama untuk mencari P24, kita mencari IN per 100 terlebih dahulu. Nah, rumusnya yaitu sama dengan, lalu kurung buka, ketik 24. Kenapa 24? Karena kita sedang mencari P24. Maka sama dengan kurung buka 24 dikalikan dengan jumlah frekuensi yaitu 18, lalu tutup kurung, lalu dibagikan dengan 100. Lalu kita enter. Nah, ini adalah IN per 100-nya dari 24. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melihat tabel yang di atas yang termasuk 19 yaitu 23. Maka kita blok yang nomor 4, lalu kita kasih warna. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari GF. Nah, untuk mencari GF kita melihat data yang di atas lagi. Nah, untuk mencari GF yaitu 23, atas 23 yaitu 11. Maka kita ketik 11. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari F. Nah, kita lihat lagi data yang di atas. Nilai F dari yang tadi kita sudah blok yaitu 12, maka kita ketik 12. Nah, yang selanjutnya kita mencari P. Nah, yang pastinya kalau P yaitu 9, maka kita ketik 9. Dan yang selanjutnya kita akan mencari TB. Untuk mencari TB yaitu sama dengan, lalu kita klik interval di sebelah kiri yaitu 63 dikurangin dengan 0,5, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai P dari TB. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari hasil dari P24. Nah, rumusnya yaitu sama dengan TB ditambah dengan kurung buka 2 kali, lalu IN per 100 dikurangin dengan GF, lalu kurung tutup, lalu dibagikan dengan F, lalu kurung tutup lagi, lalu dikalikan dengan P. Setelah ini, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari P24. Nah, yang selanjutnya, kita akan mencari D8. Nah, sebelum mencari D8, kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menyediakan tabel untuk D8. Nah, yang pertama kita ketik TB, lalu IN per 10, lalu GF, F, lalu P, dan yang terakhir yaitu hasil. Di sini kita sudah menyediakan tabel untuk D8. Nah, langkah pertama kita akan mencari IN per 10 terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan kurung buka 8. Kenapa 8? Karena kita sedang mencari D8. Lalu sama dengan kurung buka 8 dikalikan dengan jumlah frekuensi yaitu 80, lalu tutup kurung, lalu dibagikan dengan 10, lalu kita enter. Nah, ini adalah IN per 10-nya dari D8. Dan yang selanjutnya kita melihat tabel yang di atas yaitu yang termasuk 64 yaitu nomor 6. Maka kita warnai yang sama dengan nomor 6. Nah, untuk GF kita melihat dari data yaitu di atasnya 64 yaitu 43, maka kita klik 43. Nah, yang selanjutnya kita mencari F. Nah, untuk mencari F kita melihat dari nilai frekuensinya nomor 6 yaitu 21, maka kita klik 21. Nah, yang selanjutnya P. Nah, P pastinya yaitu 9, maka kita ketik 9. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari TB. Nah, untuk TB ini yaitu rumusnya sama dengan nilai interval yang paling kiri yaitu 80, maka kita klik 80, lalu dikurangin dengan 0,5, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai TB dari D8. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari hasil dari D8. Rumusnya yaitu sama dengan TB, lalu ditambah kurung buka 2 kali, lalu kita klik IN per 10, lalu dikurangin dengan GF, lalu kurung tutup lagi, kita dibagikan dengan F, kurung tutup lagi,
lalu kita dikalikan dengan P, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari D8. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari varians. Nah, sebelum mencari varians, kita mencari data rata-rata dari X terlebih dahulu. Nah, untuk mencari data X tersendiri, kita membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik X rata-rata. Nah, yang selanjutnya, klik X rata-rata, lalu tutup kurung, ketik 2. Nah, yang selanjutnya kita ketik kurung buka X rata-rata, lalu kurung tutup, ketik 2. Nah, yang selanjutnya kita klik F kurung buka X rata-rata, tutup kurung, lalu ketik 2. Dan selanjutnya kita akan mencari X rata-rata. Nah, rumusnya yaitu sama dengan XI dikurangi dengan mean. Lalu kita enter. Selanjutnya yaitu sama dengan lagi, lalu XI dikurangi mean, dan seterusnya. Nah, ini adalah semua hasil dari X rata-rata. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari X rata-rata 2. Nah, rumusnya yaitu sama dengan X rata-rata, lalu ketik 2. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari X rata-rata 2. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari Fx rata-rata 2. Nah, rumusnya yaitu sama dengan nilai F, yaitu frekuensi, dikalikan dengan rata-rata X2. Lalu enter. Nah, ini adalah hasil dari frekuensi 3. Dan yang selanjutnya sama dengan lagi, lalu frekuensi 3 dikalikan dengan X rata-rata, lalu enter, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil semua dari rata-rata tersebut. Nah, yang selanjutnya kita kembali lagi dari pertanyaan tadi, kita sedang mencari varians. Nah, untuk mencari varians, kita menjumlahkan Fx rata-rata terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan sum, lalu kita klik dari atas turun ke bawah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah jumlah dari Fx rata-rata. Nah, untuk mencari varians, kita klik varians terlebih dahulu. Nah, untuk mencari varians, rumusnya yaitu sama dengan lalu jumlah Fx rata-rata, kita klik, lalu dibagikan dengan jumlah frekuensi. Nah, lalu kita enter. Nah, ini adalah varians dari data tersebut. Nah, yang selanjutnya kita disuruh mencari simpangan baku. Untuk yang pertama kita tulis STD, yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk rumus standar deviasi ini yaitu sama dengan kita ketik SQRT, lalu kita klik varians, lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, ini adalah varians dan standar deviasi dari data tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.